ini nih Innocent tetap. Karena menurut meta assassin yang sekarang ya, bintang lapangan tuh jungle. Iya. Kalau assassin. Oke, tapi belum bisa bersinar nih berarti bintangnya. Belum. Harusnya di early game Kiraranya tuh lebih bersinar lagi. Kena terus malah tadi. Itu dia makanya. Jadi harus memang bisa di cover buat si Sekisha. Nanti late game baru bintang lapangannya si Maxonnya. Oke. Di ban. Di ban aja. Oke bosku. Troublemakernya. Iya. Ini takutnya kejadian kayak kemarin lagi nih ketika Moskva udah di ban, langsung goyang semuanya nih. Namun Nirara juga di ban. Nirara ban. Berarti linknya biar adil juga harus ditutup sama SRG. Mereka bisa better ya kalau mau. Iya, Atlasnya pas berarti nih ya. Pertukarannya ada Atlas sama Link. Tetap yang diuntungin JK gak sih kalau kayak gini? Iya. Aku ngerasanya. Jadi kalau ada Atlas sama Link, pick mana? Aku sih Atlas. Aku sih Atlas juga. Anaknya Atlas banget. Soalnya sekarang Assassinnya kan masih ada Yi Sun-shin. Aku udah ngomong. Nanti ketiga. Udah saya beliau. Aurora ya soalnya. Bro Yensi tolong ya. Keluarkan awanmu. Tapi benar sekarang masih ada Freya dulu ya. Iya, benar aja Freya-nya. Biar pertukarannya yang pusing SRG sekarang mau Atlas atau mau Link. Ayo. Tapi kayaknya mereka bakal lepas ya. Mereka lebih prefer banget kayak Link. Jadi Iya. band Beleric gitu. Lepasin aja semua Atlas juga bisa dipakai. Mereka bisa pakai Valentina juga. Betul. Nah, itu. Ya. Silakan Atlasnya. Silakan apanya. Tapi Atlas kan yang sakit masif ya. Kalau Fatalinya ya udah sama-sama punya kalau misalnya Valentina. Iya, tapi pasti itu yang nggak bisa Pasti copy. itu tuh yang nggak bisa di-copy sama waktu dia lagi lepas dari ini kan mode cumi-cumi ya. Terus mode sotong dengan mode jazirahnya. Dan itu cepet banget kan movement speednya. Jadi agak susah juga untuk di take down. Tapi masih Harley ini sama kayak di game sebelumnya. Harley masuk ke dalam radar, tinggal pilih sekarang mau Link. Mau Atlas. Karena Linknya juga perform menurut aku. Kalau aku sih tetap Atlas sih. Tetap Atlas. Anaknya Atlas banget. Auto klik ya mau ke atas sih. Karena kalau mau ambil Link sekarang dibukain Eudora Atlas. Hilang gak tuh? Oh ada Eudora ya. Wah. Bukan Om. Aku udah GK banget anaknya Om. Waduh. Oh Om. Kamu JK banget. JK Kalau banget. sampai Eudora Atlas ya, kamu tanggung jawab. Beneran ini disetrum. Soalnya ya dari kemarin tuh aku ngeliatnya mereka tipenya yang kita comfort pick aja. Oke. Udah keluar kan, Hellcard-nya udah keluar. Linknya bagus tadi, pakai lagi aja linknya. Kalau ada yang bagus udah pakai terus aja, pertahankan. Iya, pertahankan. JK banget emang Evan-nya. Anaknya JK banget. Om Bawa SRG banget gak? Ya kalau dia ada Eudora satu aja gitu, langsung SRG banget. Eudora Atlas. Eudora Atlas atau Eudora Beleric? Yang mana? Dua-duanya sama. Mau siapa apa? Tapi Atlas ya harusnya Atlas ya. Atlas Eudora oke banget. Nah, itu Eudora. ya. Dan Valen Valen. diambil. Tapi bagus juga sih, Valentina ya. Iya. Jadi kalau mau ngambil Beleric, dia duluan punya juga. Ada Jadi- double sisi gede. Berarti balik Eudora, kiri. Beleric Dora lah. Iya, biasa sih template-nya gitu, Budi. Kalau buat beta sekarang ya. Iya. Balik Eudora, Link. Nah, PR-nya sekarang karena lawan Link, asasinya siapa yang mau dipakai dengan Sekis? Yi Sun-shin? Yi Sun-shin? Atau mau back to basic aja nih main Hayabusa? Main Fanny misal. Oh, Fanny boleh. di band. Iya, nggak bisa. Iya, siapa tahu ada dua kan, bisa. Katanya mereka juga udah band Harley ya. sih. Ada Bunyi di situ. Udah ada Harley juga ya sebenarnya. Dulu. Agak beda nih ternyata ya. Tapi aku kan lagi Ini kalau mau gigi banget. Blue Juice nggak sih kalau mereka? Aku masih Oh, sepakat. iya. Udah kalian berdua salah. Ada Cloud dan juga ada Blue. Udah mending kita fokus, jangan tebak-tebakan lagi ya. Seru loh, tau, seru loh. Oke, kombinasi tiga ini mereka langsung ngebuka hero yang berbeda loh. Berarti ada Cloud sama Glue. Nah, mereka belajar dari game sebelumnya kan. Oke, kita udah main MM aja deh. Iya, mereka butuh hitter pasti. Karena kayak di beberapa game mereka kan nggak ada hitter pasti untuk nyambut sampai di mid to the lane. Kenapa langsung pilihannya ke arah Cloud? Safety option. Ada BMI buat kabur. Di lane juga lumayan strong lah ya, karena kan ini ngebawa Emblem Fighter. Oke, dengan Glue, tiga kombinasi ini gimana sih? Nah, dulunya sih yang aku lumayan mempertanyakan ya, bukan karena glue-nya nggak oke di sini, tapi karena masih ada Beleric itu sebenarnya kan tadi. Cuman ya untuk glue sendiri, setidaknya yang penting ada satu hero yang ketangkep ketika masuk ke arah tim fight. Jadi kayak udah pasti bisa pegang satu lah. Ya, mungkin bagus dari Glue sendiri itu buat ngusir hero-hero yang jalan nih. Kalau ada kata ada fighter jungler yang dipakai, jadi bisa dijauhin ya kan, karena spread dan grab-grabnya udah dijauh-jauhin aja. Dan outnya kuat emang. Tapi dengan Pakuito yang diambil juga ya,
tetap EXP kan. Cuma junglernya bakal dihabisin banget nih abis ini. Harusnya ya pasti habis, jangan Masih habis. Ya Ya, terima aja. tinggal dapatnya terima ya apa dapat apa nanti. Dapatnya apa? Berapa Karena- saja? Kalau yang terakhir ini, misalnya nih semua udah di ban opsinya dengan Jike, Akai masih ada. Udah opsi paling terakhir udah. Opsi terbaik dari fighter yang ada. Tank. boleh Akai. Tank ya. Tapi waktu itu fix XP ya, jangan di gold dong berarti kalau Akai. Masa di gold? Iya, pasti Harusnya XP enggak. kan. Karena so far aku ngeliat kayak Pakito yang di gold ini win rate kecil banget ya, Vin. Oh ya? Iya. Cara win rate? Sebenarnya kecil banget. Tapi kenapa? Pak kita sekarang berat banget untuk berada di gold lane. Sebenarnya bisa asal junglernya ini kayak Isan Link. Link yang tajam gitu loh, yang bisa jadi late game. Karena Pakito ini bagusnya di early game. Kalau sampai di late game itu gampang buat kiting. Lawan juga suruh punya defense, jadi double jab itu gak terlalu efisien. Nggak kerasa gitu. Iya, bisa dipegang dia. Oke, harus punya pilihan yang balancing. Late game insurance. Karena biasa kita lihat gold lane adalah late game insurance. Betul, betul. Damage pasti. Damage pasti. Konsisten pasti, gak perlu nunggu ada cooldown juga dengan basic attack-nya dia. Itu fungsinya maksimal kan dia. Yes. Juzin Eudora ya akhirnya masuk ke dalam radar juga. Tapi masih ada Lily ya buat JK nanti. Aman. Dan gak bisa di-ban. Gold lane-nya difokusin. Innocent pilihannya. Apa yang bisa seperti Moskov Roger. untuk Innocent? Roger gak sih? Roger. Roger Innocent buat kejar Link juga bisa. Oke. Aduh. Iya. Taruhnya di Apa gold Di gold. aja. simpan nanti gak sih biarin Pakuitonya flash? Aku masih kayak pengen Pakuitonya gold Kalau soalnya. pakai gold, Isan sih. Iya, Yusun Shin dulu gitu. Jangan Yusun Shin sekarang ya? Lah lo. Oh, gimana ya? Ayo. Gimana ya? Kenapa? Kenapa Nevin Kamu mau di galau? gold? Karena aku suka aja gitu ngelihat dari gold lane yang sekarang tuh damage Pakuito kan juga lebih pasti dan early kan. Jadi bisa banget untuk main agresif lah gameplay SRG. Isan. Isan sih. SRG banget. Aku SRG banget anaknya bude. JK Tadi banget kan karena JK, SRG sekarang banget. pindah. Salah ya? Iya, ya gimana ya? Boleh. Bagus. Jadi kalau dengan ada Yusun di sini dari SRG, apa yang Nevin udah bisa lihat nih? Galaxy ini harusnya bisa banget main ganggu ya sampai ke jungle-jungle dan bakal main cepet juga. Tapi paketnya masih flex tetap. Masih bisa ada gold lane lain juga menurut aku. Bukannya udah pas banget karena Yusun Shin langsung pakai itu juga enggak. Ini malah membuat dari JK juga berpikir keras kan? Ruby, Ruby. Ada Ruby juga Iya makanya. Ruby. Bisa Ruby bude. Ingat yang kalahin JK di game kedua kemarin Ruby. Cuma sebentar, tiba-tiba ada Valir ya. Welcome Valir. Dan Esmeralda. Tadi aku pengen nanya ya, XP-nya bisa Esmeralda sebenarnya. Oh. Wow. Oke, hadirnya Valir di tangan JK, mereka berani untuk mendebutkan Valir di MSC. Ya, menurut gue Akhirnya ya? ini juga bagus. Jadi ini Ya. kayak sebuah antisipasi untuk berhadapan dengan double fighter yang dipakai di Golden EXP. Iya, yang mau mendekat langsung terusir, terbakar ya sama Valir karena lumayan banyak milih hero juga kan ini. Jadi mereka udah antisipasi nih, oke. Ya. Dual fighter, Dual let's fighter. go. Aku udah punya jawabannya. Mau gak mau kayak ya dipaksa aja udah main range gitu, main yang jauh juga di belakang. JK udah punya sedia payung sebelum hujan sih. Oh, iya. Tapi hujannya sederas apa nih dari SRG? Badai ini, Udah badai. ada. Wow, D-Rod. Oke. Oke. D-Rod yang dipakai fix. Bentar om dirot apa nih? Kemarin Bang Abis sempat bilang ada dirot jungle soalnya. Gak kayak EXP lah. Kan di sini bisa gold, pakai itu bisa XP. Ya ini combo lama sih D-Rod. Combo lama D-Rod gitu. Siapapun yang kena Spectre Step bocor di double jet. Well. Bagaimana game kedua ini Om? Aku berharap sengit sih, tapi aku suka JK karena mereka punya Valir. Meskipun ya secara kalau kita lihat secara teori ya ada SRG. Jadi? JK. Udah juga JK. Let's go 3 game. Mari kita sambut bersama-sama game kedua. Penentuan akankah ada kunci yang diaturan atau malah ke game ketiga Monggo 2 APP. Let's go 3 game tadi. Nah, Bapak iya, sama anak iya. tuh, gimana? Saya agak mengernyitkan dahi kan. Sedikit ya. Oke, dan ternyata Nevin memang ini ya Malaysia banget anaknya ya. Ya, Udah podcast Malaysia, acara pernah coaching Malaysia. luar biasa loh Nevin. Terus sekarang prediksinya Malaysia juga. Paham banget sama Malaysia ya Nevin ya. Ya. Karena tadi kan dia pengennya katanya Pakito di gold lane, bawa Yusun Shin. Dan akhirnya ngebuat memang
Pagitonya digeser ke gold lane biar gak berhadapan dengan Esmeralda. Betul. Dan akhirnya Esme-nya dimacapin dengan Direct lagi. Direct lagi. Dibongkar lagi MSC pertahanan. tahun berapa Pak? Apanya? Esme Direct 21 ya? Pas nggak lagi Iya 2021 ya? era sih. Iya. 2022. 2022. 2021 22. ya kali. 22. Cemio ya guys ya. Iya. Pada saat itu ya. Dan Pada sekarang saat itu. Aduh, itu bocor lihat. nah itu loh kombonya dari yang mau bilang Spectre Step yang bakal bisa dibuka. Plus lagi nanti kalau misalkan ada follow up damage kan, armornya ke break. Iya, yang penting kan armornya dibongkar dulu. Sisa damage-nya silahkan teman-teman yang lain mungkin. Karena untuk daerah sendiri kan terus punya satu kombinasi, nah mungkin itu bisa sampai semuanya apa enggak. Dan tiket keluarnya lagi yang sulit untuk daerahnya. Tuh. Oke. Dan sekarang untuk keduanya masih belum terlalu seagresif di game yang pertama ya sebetulnya. Kecuali mungkin nantinya di area dari Turtle. Sementara itu Yum sudah mulai menabrakkan diri. Nah itu deh. Seno sudah mulai join ke area mid. Masih aman lagi semuanya karena Turtle akan muncul beberapa belas detik lagi. Betul. Oke, benar 2022, 2021 main Secretion ya. Tapi Aizen Hei, terjadi. Aizen mencoba untuk pisah, mempertahankan lagi landing yang dimiliki, namun sekarang pertempuran kembali memecah dan ada Tempest of Blade yang sudah keluar pula, terkena beberapa kabel. Beberapa kabel pedang. Malah ingat Pani. bukan karena lu lagi terseriput kabel kan? Iya. Suara tadi barusan hilang. Cuman ternyata Aizen yang bisa membalaskan keadaan dengan dapetin double kill-nya. Wow. Wow, Aizen ya mempertahankan laning di mana serbuannya rame pisan tadi. Betul, dan juga dari SRG, tapi tidak. Bentar, mereka bakal tetap bisa langsung mendapatkan ke arah dari Turtle-nya juga, membayar kerugian yang sempat mereka alami tadi atas hilangnya Kram. Dan ini dia replaynya, Aizen ditabrak. Tapi backupan dari Seno juga hadir kan. Dan di situ juga untuk Yums-nya masih belum ada Fatal Link. Jadi gak ada inisiasi berlebih atau efek tambahan lagi. Dan itu dia 4 pedang plus diserempet pakai selendang. Satu tarian dua nyawa melayang. Cakep. Cakep. Hei, langsung dibalas saja Aizen. Selamat dengan satu purify dia bawah. Yap, masih bisa selamat lah ya. Untung masih untuk GK juga. Kan kita belum lihat nih nanti inisiasi dari Yum akan seperti apa karena sekarang udah level 4 kan. Udah ada Fatal Link yang bisa dibuka juga. Dan kebetulan di sini untuk GK membawakan Valier bukan Valentina. Jadi kita tidak akan melihat dua Fatal Link. Tapi ya Burst Fireball yang akan ngeganggu nantinya para fighter nih untuk SRG. Iya. Ini kan sotong bakar. Waduh, dihajar lagi. Wow. Seno mendapatkan satu poin kill. Agresivitas Seno dan itu dia enaknya juga membawakan ke Link ya sekarang ya, bukan cuma sekedar dari damage yang besar tapi upaya dive in kayak tadi itu sangat-sangat bisa dilakukan. Ya, tapi ada satu bandingan langsung dilakukan di keroyok shutdown. Layap. Segitu seorang Rom ya, langsung instan brilliant damage gitu. Great initiation. Lo gitu gak? Ya, jarang Jarang ya, jarang dapet ya. beban. Yang itu gak usah dijelasin, gue juga udah tahu. Oke, Yaga, ada satu blessing duet. Masih bertandang tapi tidak untuk waktu yang lama karena Yaga down di depan Vero. What? Menjadi satu nilai tukar begitu baik dan Seno masih ingin lebih kah? Namun di bagian belakang Innocent-nya terjebak sendirian. Dan 1, 2, 3, 4 player tadi mulai bersama-sama mengejar. Bisakah dia menyelamatkan diri? Dan Innocent masih selamat. Iya tadi pas dia ngejar ke Yaganya nggak pakai flicker ya. Dan untungnya masih ada flicker untuk sekarang Innocent bisa kabur. Tapi tidak dengan Turtle yang sekarang bisa didapatkan oleh GK. Lagi-lagi loh mereka agresif dan unggul. Oke, Shen selamat. Tidak ada. Entah itu baru ada tempat kalinya. Yes. Oke, belum ada inisiasi berlebih lagi yang ingin dilakukan. Tapi di top lane juga ada platingan ya ternyata kalau kita intip sedikit. Lagi platingnya. Cukup berbahaya. Untuk SRG sekarang yang lagi-lagi dalam keadaan cukup tertinggal. Belum terlihat gimana kombinasi dari nantinya teamfight besar yang bisa dibawakan oleh satu sama lain. Karena sama-sama punya crowd control dan juga kombinasi yang mengerikan sih Pak. Yep. Ya kan, Spectre Step nantinya. Tapi kan di sini udah tumbang 2 kali.
Yaitu yang mungkin dari Birot juga Berita daerah tuh kayak gitu nih. minim escape ya. Betul. Oke, Innocent. Aizen mah kuat menerima tampolan. Masih muter aja dia. Ayo tumbuk aku. Iya, dan juga di sini akhirnya ada space yang bisa diambil sama Seno untuk dapetin outer bottom turret. Farming lagi 202. Impresif pastinya untuk KDA di 5 menit pertama ya untuk Link. Oke, Quarok. Flicker tadi. Dan Yums, apa yang terjadi? Innocent down di tempat yang lain. Solo kill kah? Harusnya di bawah ya. Di bawah. Iya. Karena ya mau nggak mau kan harus ada yang didelegasikan buat megang lane jauhnya yang dari tadi udah dicoba dorong sama Seno juga. Dan yang dikirim ya potensinya hanya Innocent. Ya, dan sekarang harusnya mereka berhasil lagi mendapatkan karena satu player di mana? Di absenin nih satu persatu nih. Wow. Ya, ini derita hero-hero pejalan kaki ya, ketemu Glue, ketemu Valir. Kita pasti bakal cukup kewalahan apalagi nggak ada Purify sejauh ini. Yap. Flicker. Oke. Kram babak belur sih di sini. Babak belur. Iya. Gimana enggak dia benar-benar jalan kaki, Pak. Yap, sementara sekarang ada beberapa player tadi, coba lihat. Mulai mendekat, Torval belum menjadi milik siapapun. Alright. Dan chance untuk GK bisa menyamakan kedudukan ini jadi sangat-sangat besar ya. Tapi perfect match. Dan sekarang ada satu korban. Kuado cut down namun dari kemarin lain. Coba lihat ada Sekis yang menjadi sebuah incaran pula. Sekis down, Tempest of Blade semua dikeluarkan. Innocent mulai sama kilang ini adalah menjadi sebuah hal begitu luar biasa dari Yaga. Yang mereka masih ingin lebih. Ada Stormy dibiarkan begitu saja. Defense zone Kari jauh lebih aman. Namun di bagian belakang Kram mengejar. Ada Yums yang melihat dari kejauhan tapi masih gagal mendapatkan ke arah Seno. Dan sekarang pertempuran masih berlanjut. Dan Blazing Duet on point ke dalam satu area dari Yaga. Alright. Ini dia serangan demi serangan yang tiada henti bisa dilakukan oleh satu sama lain. Tapi lihat bagaimana keuntungan yang bisa diciptain oleh GK. Mereka akan secure lagi karakternya. Mereka nggak akan kasih nafas untuk Sekis bisa farming dengan on point. Perbedaan 2 level bisa dikatakan untuk hyper carry method yang dibawakan oleh Sarji lumayan udah mulai flop. 12 berbanding 10. Itu. Aduh. Padahal semua farmingnya dikasih ke Sekis. Iya. Cuman sulit dengan 2 poin dia yang dia terima, objektif juga gagal didapetin. Oke. Tapi Yaga masih punya battle mirror rematch untuk kabur. Yep. Wow. Ada satu Tempest of Blood tadi sepertinya dikeluarkan oleh Stormy untuk menyelamatkan diri. Namun wow. Shen. Wah. Trace Loss dibawa ke turret. Tapi Ditarik lagi. pas lagi. Ayo. Dikeluarin lagi. Join ke JK aja bang katanya. Bukan gitu mas, diajak situ. Salah. Salaman. Iya maaf. Oke. Dan JK ini dominasi yang cukup mengerikan loh, 7.500. Turret Yep. mereka belum tersentuh sama sekali. Dan Betul. objektif yang bisa didapat sama SRG cuma satu turtle aja. Hyper carry method yang masih kita pertanyakan nih ya untuk bagaimana tingkat keberhasilannya sekarang. Walaupun memang balik lagi ini tidak akan sesulit untuk membawakan dua ibaratnya carry membagi farming dalam keadaan tertinggal. Yep. Tetap harusnya bakal dikasih ke arah Sekis. Tapi masalahnya dari tadi Sekis aja ketempelan mau apa ya? Kena bola api? Ada. Atau kena itu anak-anakan dulu? Ada. Pilih aja. Tabrak Link ada. Link lebih ke Stormy. Bener. Ada semua deh. Ada semua. Mau diselendangin ada. Ya, apalagi kan di sini juga udah Ice Queen nih, Quanoknya bakal makin bisa lagi nih megangin hero-hero yang range-nya bisa dikatakan untuk SRC ini nggak ada yang terlalu jauh loh. Valentina, ya range-nya nggak jauh. Jauh. Di Sunshin juga nggak Yap. jauh. Apalagi dengan Atlas, Pakito dan juga Biro. Oke. Mereka mendapatkan lagi satu orange buff di dalam area dari SRG dan sebuah Iya. keuntungan lagi. Lord muncul, waktunya GK untuk mendapatkan Lord ini kah? Iya nih, jungle-jungle udah habis. Masalahnya juga SDM ya, sumber daya minion dipaksa buat keluar dari SRG. Gimana? Gimana Pak? Hutan-hutan sudah gundul ya. Nggak ada sama sekali, itu cuma Tidak. bisa rumput doang yang tidak bergoyang. Seru. Habis bam angin nih, mau kemana nih Sekis? Oke, dari Yaga sekarang sudah punya Corrosive Sight pula di dalam tubuhnya. Bersiap ini untuk bisa melakukan team fight. Santai dulu, masih tenang. Ini semuanya purple buff diambil. Ya, tanpa gangguan ya.
Biasanya selalu kalau ada gangguan aja nih kalau ngeliat ada purple buff, ya kan? Oke. Tapi sepertinya untuk SRG, mereka tidak akan tinggal diam. Yungsnya sudah mencari informasi di mana keberadaan dari Lord yang sudah dicicil. Iya, cuman Sekisnya juga jauh, ini kayaknya gak bakal mau di kontesin gitu ya. Dan sekarang Lord menjadi milik dari GK. Iya. Let's go. Hanya mencari informasi tanpa ada kontes. Sekisnya juga masih ada di atas tadi untuk setidaknya mencari yang lebih pasti. Yaitu akhirnya ada nyanyi dia. Makanya jadi caster aja, jangan jadi penyanyi. Kalian udah tahu ya alasannya kenapa. Oke. Dan ini dia untuk purple buff yang kembali akan di-invade oleh GK. Yap. Hampir 10.000 sekarang perbedaan gold loh. Ini sangat-sangat mengerikan Pak. Kok bisa? Bisa lah. Tapi luar biasa. Karena oke, by prestasi kita tahu SRT pernah Ya, Bukan, tapi betul. di sini tuh semua keadaannya jadi sama Pak. Dan di- semua punya kesempatan yang sama. Di MHC yang 2026 ini kayak banyak kejadian seperti itu ya, Ul ya. Dan iya banyak karena regen-regen lain juga mengejar. Betul. Bukan tanpa alasan. GK jadi juara di MPL MENA season 9. Mereka punya, apa yang terjadi? What? Ditabrak. Kaden Yaganya down. Sementara sekarang saya kehilangan begitu banyak SP di dalam tubuhnya. Namun depan berbeda. Coba lihat ada satu bestari bisa dihancurkan oleh GK. Keuntungan kembali mereka dapatkan walaupun harus kehilangan dari Yaga. Yap. Akankah ada inisiasi balasan Yums? Oke, didorong dan Oh. tidak ada membanting sebuah harapan. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi di mana Kuano akan berlangsung dihilangkan. Hanya saja damage yang begitu besar dimiliki oleh pemain dari GK. Double kill didapatkan oleh Seno. Dan chance untuk menyamakan kedudukan sekarang sangat-sangat terlihat besar Innocent. Waduh, Innocent masih berjuang tapi 3 player dimiliki oleh GK. Lenyap lagi. Satu keuntungan lagi. Oke, pelan-pelan dan masih ada satu katapult yang akan dikawal GK. Yap, inilah yang akan mereka rawat baik-baik guna untuk bisa mendapatkan sebuah kemenangan. Namun sekarang Stormy berjuang dan tidak terwipe out lah, sudah selesai. JK menyamakan kedudukan dan memaksa SRG sang 5-bit champion, sang pemegang juga piala MSC, terdominasi dan dipaksa bertanding ke game yang ketiga. Game ketiga is real ya. Sebuah ucapan-ucapan dan juga terawangan-terawangan dari our panelist ini luar biasa loh. Bener, itu the real ucapan adalah doa. Doa. Wah, Tapi 10.000 bahkan tadi terakhir 11.000 perbedaan gold yang dipegang oleh GK. Mereka udah siap banget dan mengantisipasi bagaimana pembawaan adanya fighter-fighter gold lane, hero-hero yang memang jaraknya nggak terlalu jauh. Ternyata Glue dan juga Valir menjadi sebuah petaka yang cukup mengerikan. Plus lagi Aizen dari awal. Ini yang ngebuat akhirnya snowball yang bisa didapetin sama GK itu terasa. Yeah. Dia yang ditabrak, dia yang double kill. ini kan bisa dibilang lah apapun yang dibawa Master di sana ya semi-semi cheese pick lah ya. Tadi di game yang pertama juga ada cheese pick. Apakah cheese pick sekarang itu bagus atau tidak, Ul? Tapi di luar dari itu GK Aida. Tapi aku lupa aku mendengar statement dari siapa. Apa itu? Metanya sekarang tuh gak spesifik. Jadi kayak ya bebas udah kita. bebas dengan Dinamik hero, kita. hero power, Yep. hero yang bisa counter tergantung Yep. gimana gameplay masing-masing. Itu. Itu loh kayak berubah. Ya mungkin ada beberapa hero yang lagi power banget. Ya untuk- power oke, tetaplah masuk lah ya. Ya, tapi nggak nutup kemungkinan untuk bagaimana Chance untuk hero yang tidak biasa digunakan itu keluar itu untuk sekarang tuh jauh 30 lebih gede. something hero itu Iya. bisa digunakan, Pak. Is. Saber muncul. Saber muncul. Kemarin sekarang Menang lagi ya kemarin Menang. Saber kan. bener. Coba. Banyak nih. Coba pengen keluar hero apa nih nextnya? Kenapa jadi semut, Mas? Iya ya. Mantap, Pak. Sakadin. Iya udah deh kalau gitu kita lempar saja our panelist. Let's go. Musuhnya rapi GK dan it works buat mereka. Atau yang di sini Seno dengan linknya nggak salah dia first pick juga memang dia pede banget kan. Nah, menurutku nggak salah asal itu ada Atlas dan Eudora. Nah, biasanya Eudora soalnya yang nangkep assassin. Iya. Kena lightning bolt. Kebetulan nggak ada yang nangkep, jadi Betul. licik banget dia kelihatannya. Dan ya itu lihat Senonya, bebas dia, party dia. Empat Tanpa ya. tumbang sama sekali.
draftnya. Iya, ini link yang pertama hero nyaman, kedua dikasih draft kayak gini, dan SRG ya jujur ini ada banyak banget. Aku ngeliatnya miss moment sih yang Ini terjadi. bukan SRG 2024-2025 sih. Iya 2026. 2026 yang udah kena nerf kayaknya. Nah, benar sih. Kayak beberapa momen dari Yum juga tadi rasanya lumayan off juga, nggak bisa ngedapetin orang yang maksimal. Jadi secara tim fight power yang kita expect nih dengan adanya direct terus di follow up physical damage ini nggak muncul sama sekali gitu. Meskipun kita tahu juga nih, Direct sebenarnya bisa menang loh dari Esmeralda. Iya, Di harusnya. landing phase nih. Malah kena tumbang berdua tapi nggak kasih makan si Esmeralda. Iya, Esmeralda juga nggak tumbang sampai akhir. Iya kencang banget itu Esmeralda. Langsung 7, tinggal pilih. Jadi bisa dibilang SRG ya lumayan kacau sih. Jadi lumayan lagi chaos mereka. Chaos. Jarang banget gitu kita ngeliat dari SRG pun dapetin turret aja susah ya udah tadi sisain base turret doang. Dan finishingnya juga bisa dibilang sangat lancar buat GK. Gak dikasih hambatan yang gimana-gimana banget dengan ya mereka udah dapet lock juga sih, udah dapet capacity turret kan tadi. Iya, tadi sempat dibilang